Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema hakikat kurikulum. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Haidal Al-Faruq dengan NPM 20040101027, ada Husnul Fatmawati dengan NPM 20040101028 dan Muhammad Zakaria Zulfa dengan NPM 20040101033. Lanjut kemudian mengenai pengertian kurikulum. Sebenarnya apa sih pengertian dari kurikulum tersebut? Nah, di sini kurikulum sebagai program pendidikan berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Kurikulum memuat garis-garis besar program kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan, antara lain tujuan pendidikan sebagai sasaran yang harus diupayakan untuk dicapai atau direalisasikan, pokok-pokok materi, bentuk kegiatan, dan kegiatan evaluasi. Kemudian, di sini adalah beberapa peran dari kurikulum. Yang pertama adalah peran konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, ada peran kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada. Dan yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi dari kurikulum itu tersendiri. Fungsi kurikulum secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadi ke arah tujuan pendidikan. Nah, di sini ada fungsi kurikulum menurut Alexander Inlis antara lain. Yang pertama, fungsi penyesuaian, karena individu harus dalam lingkungan sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Nah, yang keempat ini ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Nah, kemudian masih ada fungsi pemilihan, antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Dan ada fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Dan ada fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kemudian terdapat juga teori-teori pendidikan. Apa itu teori? Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari disiplin ilmu dan dianggap benar berdasar dengan hasil pengamatan, penelitian yang mendalam mengenai disiplin ilmu tertentu. Teori terdiri atas hukum-hukum atau statement yang menjelaskan hubungan antar variabel. Teori bersifat universal dan memiliki tingkat keumuman yang tinggi yang berfungsi sebagai teori ilmiah. Teori juga memiliki dua syarat, yaitu konsisten dengan teori sebelumnya. Yang kedua, sesuai dengan data nyata atau empiris.
Terdapat juga teori pendidikan beberapa, yaitu yang pertama, pendidikan tradisional. Yang kedua, teori pribadi, yaitu teori yang bertolak dari asumsi bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi tertentu. Yang ketiga, teknologi pendidikan, yaitu teori yang memiliki persamaan dengan pendidikan klasik akan peranan pendidikan dalam masyarakat informasi. Akan tetapi dalam teori ini lebih tertuju kepada pembentukan dan penguasaan kompetensi. Ya, yang keempat yaitu pendidikan interaksional, yaitu pendidikan yang berdasar kepada identifikasi pendidikan. Pendidikan interaksional bersifat radikal, yaitu mengacu kepada akar proses pendidikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.